Anak-anak yang terkasih, kita sudah memasuki masa Prapaskah. Marilah kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Di dalam masa Prapaskah ini, kita belajar untuk melihat Yesus yang adalah Allah. Ia datang kepada kita. Ia menjadi manusia. Ia rela menderita untuk kita. Kita akan meluangkan waktu bersamanya, bersama Yesus yang rela menderita untuk kita dalam ibadat jalan salib kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Persiapan jalan salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak merenungkan jalan salib-Mu yang kudus. Engkau telah menempuhnya demi ketaatan-Mu kepada Bapa Surgawi. Dan karena cinta-Mu kepada kami, siksa paling berat dan ngeri telah Engkau terima dengan rela untuk menyilih dosa-dosa kami dan menyelamatkan dunia. Semoga dengan merenungkan sengsara-Mu yang menyelamatkan ini, makin besarlah hormat dan terima kasih kami terhadap ciptaan-Mu yang teramat besar. Amin. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pilatus menjatuhkan hukuman secara tidak adil, sebab berdasarkan rasa takut kepada manusia. Yesus diam saja dan menerima hukuman itu. Keputusan hukuman itu sungguh sangat menyakitkan hatinya. Namun ia menerimanya dengan membisu. Alangkah beratnya diam seperti itu. Bila kita berpendapat kita berada di pihak benar. Alangkah panas hati kita kalau kita dilempari kata-kata kasar, tidak pada tempatnya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berdiam bila kami diperlakukan tidak adil. Demi cinta kepadamu, kami mau menerima keadaan demikian. Kesempatan semacam itu tak akan kami gunakan untuk melampiaskan nafsu kemarahan kami. Tetapi kami mau berusaha menguasai diri sedebat mungkin. Dan bila kami harus berbicara,
kami mau berbicara dengan penuh kasih dan ramah. Dan kami mau ingat selalu sikap-Mu terhadap keputusan Pilatus itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dengan penuh kerelaan, Juru Selamat mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat ini. Sebab Dia tahu, dengan salib ini kita akan diselamatkan. Itulah sebabnya, mengapa Ia diam saja dan berteguh hati menerima keputusan yang tak adil itu. Betapa kita kerap kali tidak senang dan mengeluh bila ada suatu salib kecil menimpa kita. Penyakit, kegagalan dalam suatu usaha, meskipun sudah berikhtiar sungguh-sungguh. Salah paham dalam pergaulan. Sungguh lebih baiklah adanya kalau kita ulurkan tangan dan memanggul salib itu bersama Juru Selamat. Maka salib itu akan membawa keselamatan bagi kita sendiri dan bagi orang lain juga. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menanggung derita yang Engkau kirimkan kepada kami dengan tawakal dan senang hati. Tunjukkanlah kami juga korban manakah yang harus kami bawa dengan sukarela untuk menyenangkan hati-Mu dan untuk menjadikan kami manusia baru. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ketiga. Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Beban salib itu berat sekali, dan Tuhan sudah kehabisan tenaga. Maka jatuhlah Ia tersungkur ke atas batu-batu di jalan. Lalu salib menimpanya lagi, tetapi Dia harus sampai ke titik tujuan, maka Ia bangkit lagi. Sebab Ia ingat akan kita dan dosa-dosa kita yang hendak ditebusnya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh tersungkur di bawah salib yang dibebankan kepadamu oleh dosa-dosa kami. Melihat penderitaan-Mu sebesar itu, sadarlah kami, alangkah jahatnya dosa itu. Berikanlah kami rahmat-Mu ya Tuhan, supaya lebih berani kami menghadapi godaan sebelum terlambat. Kami mau menjauhkan setiap kesempatan yang dapat membawa kami ke dalam dosa.
karena oleh dosa-dosa kami, Engkau telah membiarkan dirimu dihinakan, sampai di dalam debu jalan. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Maria mengikuti juru selamat. Tiba-tiba Yesus memandang wajah bundanya. Maria turut merasakan dari dekat sekali jalan salib yang ditempuh oleh putranya. Ia turut menderita bersama Tuhan dan mempersatukan korbannya dengan korban Tuhan sendiri. Dan dengan bertukar pandangan penuh kasih dan haru, keduanya saling menghibur dengan penuh pengertian. Hati Maria sendiri hancur luluh tersayat oleh sengsara sehebat itu. Karena itu ia dapat dengan mudah memahami derita kita. Maka, apabila hati kita risau karena suatu kesukaran yang besar, atau karena tertindih beban dosa, hendaklah kita berpaling kepadanya. Dialah penghibur orang yang bersusah dan tempat pelindung orang berdosa. Maka Dia akan mengantar kita kepada Juru Selamat yang rela menderita untuk menyelamatkan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, di dalam sengsaramu yang amat berat itu, Engkau mendapat penghiburan yang paling mesra dari bundamu. Alangkah bahagia rasanya mempunyai ibu yang penuh pengertian seperti itu. Dengan pertemuan yang suci ini, ajarilah kami untuk memperhatikan dengan penuh kasih penderitaan sesama kami, orang tua, sanak saudara, dan sahabat kenalan kami. Berilah kami juga boleh menikmati pandangan penuh kasih sayang Bunda Allah itu. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian kelima. Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Juru selamat sudah begitu lemah, sehingga orang Yahudi takut kalau dia sudah meninggal di jalan sebelum mencapai puncak Kalvari. Sebab itu mereka lalu memaksa Simon yang kebetulan berjalan lewat di sana, supaya membantu memanggul salib Yesus. Meski dengan berat hati, Simon membantu juga. Sebagai balasannya, ia kemudian dikurniakan rahmat iman yang besar. Bagaimana kiranya Tuhan membalas orang-orang yang dengan sukarela sama sekali membantu saudara-saudaranya yang menderita. Dalam diri setiap orang miskin dan menderita, beratus-ratus jumlahnya yang kita jumpai setiap hari. Kita bisa melihat gambaran juru selamat yang sedang memanggul salibnya. Maka hendaklah kita menolong mereka sedapat mungkin. Seringkali dengan pandangan yang ramah sepintas, dengan sepatah kata yang manis saja,
sudah sangat besar artinya bagi mereka. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata kami terhadap penderitaan sesama kami. Nasib malang saudara-saudara kami yang miskin, yang menderita sakit, yang terkurung di dalam penjara, yang dibuang dari tanah airnya, tak hendak kami lewatkan begitu saja. Kami mau membantu mereka memikul salib deritanya. Mungkin tidak banyak milik kami, namun kami mau menolong dengan senang hati, di mana dan sedapat mungkin. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Veronika menghaturkan Tuhan suatu tindakan amal yang tak berarti. Tetapi sebagai balasannya, ia mendapat wajah Tuhan tergambar di kainnya. Memang demikianlah Tuhan. Biar hanya sedikit saja yang kita berikan Dia, balasan yang kita peroleh malah berlipat ganda. Bahkan di dalam sengsaranya yang paling berat, Ia memperlihatkan rasa terima kasih terhadap setiap pelayanan yang tak berarti. Dan kita sendiri, perhatian kita lebih mudah tertarik kepada hadiah daripada kepada si pemberi hadiah. Betapa gampangnya bahwa ucapan terima kasih kita seringkali hanya berupa kata-kata hampa belaka. Marilah berdoa. Ya Tuhan, di sini Engkau menunjukkan kami sesuatu yang sebenarnya sangat penting adanya, ialah rasa terima kasih yang sejati. Berikanlah kami kesadaran bahwa akhir-akhirnya segala sesuatu berasal dari tangan-Mu, dan bahwa kami sebenarnya tidak punya apa-apa. Dan kami mau berterima kasih kepada siapa saja yang berbuat baik terhadap kami, sebab mereka merupakan pengantara yang menyampaikan anugerah-Mu kepada kami. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Salib makin bertambah berat, sementara Tuhan menjadi makin letih dan kehabisan tenaga. Maka jatuhlah Ia tersungkur di tanah lagi. Dengan kekuatan sendiri, Dia berusaha bangkit kembali. Sementara terus dihujani caci maki dan pukulan algojo-algojo. Tuhan menerima semuanya itu dengan rela untuk menyilih dosa-dosa yang kerap kali kita lakukan, lebih-lebih dosa-dosa yang hampir tak dapat kita tinggalkan, untuk kesalahan-kesalahan kita yang pokok. Marilah berdoa. Ya Tuhan,
begitu beratlah dosa-dosa kami menindih Engkau, sehingga Engkau jatuh lagi ke tanah. Setiap kali kami juga jatuh kembali ke dalam dosa dan salah kami yang lama. Berikanlah kami tekad dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah perbaikan diri, mulai dari yang paling penting, yakni mulai dari kesalahan-kesalahan kami yang pokok. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wanita-wanita Yerusalem itu terharu sekali melihat penderitaan Juru Selamat. Sebenarnya lebih baiklah kalau mereka dengan hati penuh kepercayaan mengikuti penderitaan Juru Selamat. Untuk itu, mereka tidak sanggup. Maka Juru Selamat menunjukkan dengan tegas, "Janganlah tangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Di sini Tuhan menunjukkan kita betapa besar arti tindakan wanita-wanita itu bagi dirinya. Tetapi betapa sedikit nilainya bagi wanita-wanita itu sendiri kalau hanya terbatas pada rasa haru semata-mata. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari rasa takut kepada manusia dalam mengikuti Engkau. Melalui tindakan korban secara sukarela. Janganlah biarkan kami berkecil hati dan putus asa bila kami tidak ada semangat lagi. Kami mau berusaha lebih setia lagi mengabdi Engkau di dalam pekerjaan, di dalam penunaian tugas dan korban. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian 9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Jalan makin menanjak. Dan inilah bagian terakhir perjalanan sengsara itu. Di hadapan Juru Selamat, sudah tampaklah tempat penyaliban. Dan Dia jatuh lagi ketiga kalinya. Semakin besar dosa manusia, semakin dahsyatlah sengsara Tuhan. Tetapi kerelaan Tuhan tetap tak luntur untuk membawa silih bagi pendosa-pendosa yang tegar hati dan tetap membangkang.
dan untuk membuka surga bagi mereka. Baiklah, kita seringkali di dalam doa ingat juga akan orang-orang malang yang paling malang ini, yang bersikeras tak mau mengikuti kerajaan Allah, sekalipun mereka itu bisa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kejatuhan-Mu yang ketiga kali ini, kasihanilah sekalian orang yang menjauhkan diri dari Engkau dan gereja-Mu. Semoga sengsara-Mu tidak menjadi sia-sia bagi mereka. Hantarlah sekalian orang yang tak bertuhan ke dalam kerajaan-Mu. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhatian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekarang, orang menyiapkan segala sesuatu untuk penyaliban. Seharusnya, segala sesuatu menghormati Juru Selamat. Tetapi, secara kasar sekali, orang menanggalkan pakaiannya. Dapatkah kita bayangkan? Alangkah pedih rasa hati Juru Selamat. Tetapi, Ia menanggung juga bagi kita. Dia mau memberikan kita kekuatan untuk dapat menjaga badan kita tetap suci murni. Ia mau memberi silih bagi sikap tak bermalu begitu banyak orang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bahkan pakaian yang menutup tubuh-Mu Engkau lepaskan. Dengan segala-galanya yang Kau miliki, Engkau mau memberi silih. Lindungilah kami terhadap hal-hal yang tidak senonoh. Ajarilah kami untuk menjauhkan badan kami yang telah menjadi kenisah Roh Kudus itu dari segala kecemasan. Semoga roh dan rahmat-Mu senantiasa menguasainya. Kami juga mau tidak terikat kepada kenikmatan dan kelekatan hal-hal duniawi. Demi cinta kepadamu, kami mau berkorban dan menahan diri dari segala kelezatan jasmani. Ya Tuhan, bantulah kiranya kami. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat ini yang paling mengerikan. Algojo yang kasar memakui Dia pada salib. Sakit dan deritanya tidak terperikan. Tiada sekejap mata pun Juru Selamat
memperoleh ketenangan untuk menghadapi mautnya. Segala sesuatu dirampas daripadanya, dan di dalam penderitaan yang luar biasa besarnya itu, dia hanya seorang diri. Dia mau menunjukkan kita bahwa kita sendiri pun seringkali harus bisa mengatasi penderitaan kita dengan berhasil. Marilah berdoa. Ya Tuhan, segala-galanya yang ada padamu habis dirampasi. Sekarang Engkau terbaring seorang diri, ditinggalkan sama sekali di atas kayu salib yang keras dan kasar itu. Ajarilah kami mengingkari segala sesuatu yang hanya merupakan kebahagiaan palsu belaka. Kami mau hidup sederhana dan rendah hati, serta tidak menuntut macam-macam. Dan bila kami tertimpa derita, kami tidak lantas menggembar-gemborkannya kemana-mana. Bersama Diko, juru selamat tersalib, kami mau memikulnya dengan sabar dan mengorbankannya untuk dosa-dosa kami sendiri dan dosa-dosa orang lain. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampuni kami orang berdosa. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sekarang Tuhan mempersembahkan korban terakhir, yang memahkotai semua korban lain. Ia taat sampai wafat di kayu salib selama 3 jam yang mengerikan. Dia bergulat dengan maut, lalu ia menyerahkan rohnya. Kata-kata terakhirnya dialamatkan kepada Bapa di surga, yang perintahnya kini telah dilaksanakan. Karena ketidaktaatan, datanglah bencana dosa asal ke dalam dunia. Karena ketaatan manusia diselamatkan. Kiranya tidak bisa lebih jelas dan lebih tegas lagi Tuhan menunjukkan kita mengapa dari kita sendiri juga dituntut ketaatan. Ketaatan kita justru akan membawa berkat. Kita harus taat supaya bisa bebas dari perbudakan hawa nafsu. Dari atas salibnya, Juru Selamat memberikan kita teladan ketaatan yang paling indah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, di puncak Kalvari pada kaki salib-Mu, kami mohon dengan sungguh-sungguh, berikanlah kami ketaatan yang sejati lagi, menyenangkan. Bila nanti terasa berat bagi kami untuk tunduk, maka kami mau memandang salib-Mu dan ingat akan ketaatan-Mu selaku anak. Kepada Bapa di dalam surga, kami mau taat menjalankan perintah-perintah-Mu, tunduk kepada Injil suci-Mu,
dan menjalankan tugas kami di lingkungan kami. Kami mau menyenangkan hati orang tua, atasan, dan pendidikan kami dengan ketaatan yang cermat. Sudilah menerima kurban ketaatan kami, meskipun tiada artinya dibandingkan dengan ketaatan-Mu, dan persatukanlah itu dengan buah-buah penebusan dari wafat-Mu yang suci di salib. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria turut mengalami sengsara Tuhan dari dekat dan sampai sedalam-dalamnya. Sekarang tinggal lagi satu urusan terakhir baginya, menyiapkan pemakaman yang layak bagi putranya. Datanglah Yosef dari Arimatea yang bersama kawan-kawannya menurunkan jenazah Yesus dari salib. Kemudian meletakkannya di pangkuan Maria. Sekarang masih sempatlah ia sekali lagi memangku juru selamat. Mulutnya dia membisu, namun di dalam hatinya ia berkata, "Lihatlah aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut sabda Allah." Itulah penyerahan diri kepada kehendak ilahi. Di sini kita belajar bagaimana seharusnya dengan sabar dan tawakal kita menaruh kepercayaan kepada Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, seandainya kepercayaan kami lebih besar adanya, niscayalah kami tidak menjadi begitu tak sabar. Maria memperoleh seluruh ketenangan dan kebesarannya hanya dari kepercayaannya kepadamu. Dari dia kami mau belajar untuk menerima dengan penuh penyerahan. Bila Engkau mengirimkan kami sesuatu bencana, kami tidak mau menggerutu atau mengeluh tentang penyelenggaraanmu yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi kami mau dengan setia dan tabah melaksanakan kehendak-Mu yang tak dapat kami pahami. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekelompok orang yang setia menghantar jenazah Tuhan ke pemakaman. Suasana sunyi senyap.
Rasa duka dan sedih mendalam meliputi arakan kecil itu. Tetapi di atasnya terbayang pula kedamaian yang merawankan hati. Korban telah selesai, dan segeralah akan tiba Paskah yang menggembirakan. Sekali waktu, kita sendiri pun akan diusung orang ke pemakaman. Apabila waktu perjuangan yang berat di dunia ini sudah selesai pula bagi kita, maka mulailah keabadian. Tetapi kita tidak usah takut bila kita telah bersama-sama juru selamat menempuh jalan salib kehidupan ini. Maka bagi kita pun akan disediakan suatu fajar Paskah yang cemerlang membahagiakan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sengsaramu yang begitu hebat mengerikan sekarang sudah berakhir, dan Engkau berbaring dengan tentram di dalam makam. Tetapi akan tibalah segera saat kemuliaan. Maka kemenanganmu atas dosa, maut dan neraka akan dinyatakan secara semarak. Juga kami sendiri, sesudah jalan salib kehidupan ini, akan Kau anugerahkan kebahagiaan kekal di dalam surga. Kuatkanlah kami untuk tetap bertahan pada jalan yang berat ini. Engkau berjalan di muka kami dengan salib-Mu. Panji salib-Mu merupakan lambang kerajaan-Mu. Panji itulah yang hendak kami turuti, sebab Ia membawa kami ke dalam kemuliaan yang jaya abadi. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan darah Putra Tunggal-Mu sendiri, Engkau telah menguduskan salib sebagai lambang kemenangan. Sudilah kiranya memberikan agar sekalian orang yang memuji dan meluhurkan salib itu boleh menikmati rahmat serta perlindungan-Mu di mana saja, hari ini dan selalu sepanjang masa. Karena Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.